Persidangan Sinode Raya adalah agenda rutin 5 tahunan persekutuan dan lembaga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Namun demikian, persidangan Sinode Raya atau PSR tidak boleh menjadi rutinitas dan forum, apalagi seremoni atau selebrasi rutin tanpa makna. Persidangan Sinode Raya harus menjadi ruang teologis di mana prinsip sunhodos dan pengakuan pada kehendak dan kuasa Kristus, Kepala Gereja, diwujud nyatakan melalui proses persidangan yang terbuka, inklusif, dan gerejawi, di mana setiap peserta mengambil peran secara bermakna dan dihargai secara setara. Selain merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, persidangan Sinode Raya itu harus mencerminkan kebersamaan dan persatuan yang akrab tanpa sekat dan saling menghormati, serta menjadi momen untuk mengevaluasi diri sendiri dan menjadi forum pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik rutin 5 tahunan bagi para pengambil keputusan. Saya berharap para peserta persidangan datang dan terlibat dalam persidangan dengan kesadaran diri yang baik, yang utuh tentang siapa GPIB dan apa potensi yang dimiliki GPIB dalam rangka bersama-sama berpikir, merumuskan dan memutuskan keputusan-keputusan besar gereja. Nah, yang pertama adalah kesadaran tentang jati diri persekutuan GPIB ini. Pada awalnya GPIB adalah persekutuan para migran diaspora, orang-orang timur yang merantau di bagian barat wilayah Indonesia. Sejak mula sampai hari ini, secara objektif GPIB adalah persekutuan yang majemuk dan bergumul dengan sejarahnya yang spesifik sebagai bagian dari gereja Protestan di Indonesia. Sebuah persekutuan bergereja yang sedikit banyak dikendalikan secara politis dan administratif oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia atau di Nusantara saat itu. Pergumulan terkait jati diri ini diwarnai secara menonjol oleh perjuangan dan kapasitas jemaat-jemaat mula-mula di beberapa wilayah di Indonesia untuk melakukan dekolonisasi pemikiran dan praksis berteologi, serta mengembangkan visi dan misi serta praktek persekutuan yang sungguh-sungguh terbuka, setara, inklusif, dan saling menopang serta saling memulihkan. Sejarah dan latar belakang seperti ini harus ada dalam pemikiran kita ketika kita, atau katakanlah peserta persidangan bersama-sama diminta untuk merumuskan tugas dan panggilan gereja 5 atau bahkan 20 tahun ke depan sampai 2048. Selain sejarah yang sedemikian, serta kondisi objektif yang cukup kaya dan majemuk, GPIB memiliki potensi-potensi lain yang luar biasa. Sebagai salah satu gereja dengan potensi cukup besar di Indonesia, GPIB memiliki keragaman sumber daya manusia, baik dari latar belakang suku, etnis, dan budaya, tetapi juga latar belakang profesi, pekerjaan, dan latar belakang sosial lainnya. GPIB juga terletak di beberapa wilayah, hampir di seluruh wilayah di bagian barat Indonesia, yang bergumul dengan konteks yang spesifik yang mengharuskan GPIB atau jemaat-jemaat terus-menerus mengembangkan diri dan pemahaman teologis serta praktek teologi yang responsif terhadap pergumulan jemaat secara kontekstual. Namun demikian, sebagai salah satu gereja dengan potensi yang sangat besar, GPIB juga memiliki tantangan-tantangan yang cukup berat dan serius, yang penting untuk direfleksikan dan digumuli bersama di dalam persidangan demi persidangan. Menurut saya ada 3 tantangan kunci yang perlu untuk dipikirkan bersama dan dicari jalan keluarnya. Tantangan yang pertama adalah teologi yang berpotensi mandek dan tidak responsif terhadap pergumulan jemaat dan masyarakat sehari-hari. Kurangnya refleksi teologis yang relevan dengan tantangan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan
akan dapat meresikokan kehidupan berteologi dan berjemaat yang tidak relevan dan tidak signifikan untuk gereja dan masyarakat pada umumnya. Teologi akibatnya terancam menjadi rutinitas, bukan daya hidup yang menggarami, menerangi, dan mendorong proses transformasi di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Sebagai contoh praktis yang sangat relevan dan umum hari ini, misalnya, sejauh mana GPIB baik di tingkat jemaat, MUPEL maupun di tingkat sinodal telah responsif terhadap masalah-masalah sehari-hari seperti kekerasan dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Apakah GPIB telah memiliki rumusan-rumusan teologis dan tuntunan-tuntunan praktis yang bermanfaat untuk menolong korban, tetapi juga mentransformasi pelaku dan memulihkan persekutuan, baik persekutuan relasi antar personal maupun persekutuan yang lebih besar, keluarga dan di tingkat jemaat. Nah, pemahaman GPIB baik dari segi perumusan teologis maupun terutama praktek hingga komitmen dan kemampuan GPIB dalam menyediakan sistem dan mekanisme perlindungan dan dukungan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Ini harus kita periksa, apakah GPIB sudah sampai pada titik itu. Mengapa? Sebab pergumulan untuk menjawab masalah-masalah sehari-hari dalam keluarga-keluarga, baik di keluarga-keluarga Kristen maupun keluarga-keluarga di tengah masyarakat pada umumnya, adalah pergumulan yang sudah mulai kita bicarakan sejak 20 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita harus cek sudah sejauh mana kita bergerak maju. Apakah kita masih sangat tergantung pada sistem yang disiapkan oleh masyarakat yang lain, oleh kelompok masyarakat lain, oleh gereja-gereja lain, atau bahkan oleh pemerintah. Saya rasa pada titik ini kita harus terbuka untuk mengakui sejauh mana gereja sudah cukup progresif menyediakan dirinya menjadi teman, sahabat bagi mereka yang menjadi korban. Tantangan yang kedua adalah birokrasi yang cenderung hierarkis, kaku, dan agak lambat. Saya yakin bahwa identifikasi saya mengenai tantangan ini adalah berangkat dari pengalaman, baik pengalaman secara pribadi maupun pengalaman bersama dengan banyak teman sesama pendeta. Ketika menggumuli sejauh mana sistem pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan jemaat-jemaat itu terasa didominasi oleh kecenderungan birokratis yang harus bertumpu pada pengambilan keputusan di tingkat yang paling tinggi dalam hierarki. Katakanlah seperti itu. Akibatnya pengambilan keputusan terasa lambat, panjang, kadangkala terasa seperti cukup berbelit, dan rujukan satu-satunya seringkali adalah tata gereja. Hal ini memang sangat penting. Aturan-peraturan yang memastikan ada ketertiban dan kepastian dalam pengambilan keputusan memang harus dihormati dan dipraktekkan bersama. Namun demikian, ia tidak boleh menjadi inti dari setiap pengambilan keputusan terkait dengan pergumulan dan kelembagaan gereja di tingkat jemaat hingga tingkat sinodal. Itulah sebabnya birokrasi yang hierarkis, lambat, dan cenderung agak kaku ini harus direformasi agar sistem dan mekanisme pengambilan keputusan GPIB di tingkat jemaat hingga di tingkat sinodal itu responsif dan sanggup mengikuti perkembangan dan dinamika di sekitarnya, agar inovasi dan terobosan-terobosan yang lahir dari kehidupan berjemaat, baik di tingkat lokal
baik di tingkat lokal maupun di tingkat sinodal, itu menjadi bentuk-bentuk baru pelayanan yang lebih responsif dan menjawab pergumulan jemaat. Tantangan ketiga atau yang terakhir menurut saya adalah mengelola ekspektasi dan orientasi para pemimpin gereja setiap kali menyelenggarakan forum persidangan rutin di mana di dalamnya ada pemilihan pemimpin baru. Seringkali ambisi pastoral yang misorientasi lebih mendominasi persidangan daripada percakapan-percakapan pastoral yang substantif dan konstruktif. Ini bukan hanya gejala di lingkungan GPIB, ini gejala di banyak gereja, juga di lingkungan gerakan keesaan. Persidangan rutin 5 tahunan sekaligus pemilihan pemimpin seringkali berfokus dan berorientasi pada pemilihan pemimpinnya. Ini menurut saya tidak boleh terjadi dalam persidangan raya di Makassar nanti. Persidangan sinode tidak boleh menjadi ruang di mana perebutan posisi sinodal itu terjadi di antara para presbiter, baik pendeta maupun penatua dan diaken. Fokus persidangan tidak boleh bergeser dari pelayanan para hamba Allah di ruang sinodal, ruang lingkup sinodal menjadi forum perebutan jabatan dan kekuasaan. Posisi sinodal tidak boleh dianggap sebagai puncak karir oleh para pelayan atau pemimpin gereja. Posisi kepemimpinan di tingkat sinodal justru harus diperlakukan sebagai tugas pelayanan, bahkan salib yang berat, yang mensyaratkan komitmen, spiritualitas, dan karakter serta integritas seseorang. Pertama-tama, bukan semata-mata kapasitasnya. Saya sudah mendengar banyak pendapat tentang hal ini, seolah-olah kapasitas pengetahuan dan kapasitas intelektual menjadi syarat tertinggi untuk menjadi pimpinan sinode. Bukan itu. Syarat tertinggi adalah integritas, di mana integritas itu teruji dalam sejarah pelayanan yang bersangkutan. Saya berharap dan mengajak kepada semua kawan-kawan, para presbiter yang mewakili jemaat-jemaat hadir dalam persidangan sinode raya di Makassar nanti untuk melakukan proses evaluasi dan refleksi internal baik di tingkat individual maupun bersama-sama tingkat jemaat, agar ketika kita berpartisipasi atau Anda para utusan berpartisipasi ikut mengambil keputusan memutuskan kepemimpinan gereja di tingkat sinodal, maka partisipasi itu menjadi partisipasi yang murni, yang otentik, yang mencerminkan spiritualitas kita bersama-sama dan yang mencerminkan komitmen, visi dan misi GPIB untuk mencapai tujuan-tujuan pelayanan 5 tahun ke depan. Hanya dengan kesadaran seperti itu, maka saya yakin GPIB bisa mengarahkan dirinya untuk melayani jemaat-jemaat tetapi juga masyarakat di tengah-tengah konteks dan dinamika sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan masing-masing yang sangat menantang hari ini dan 5 tahun ke depan. Pemimpin yang kita pilih dan yang kita percaya dapat melakukan fungsi dan peran koordinasi, orkestrasi, fasilitasi, dan support. Itu diharapkan seseorang atau orang-orang yang memiliki visi dan keberanian untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, baik tantangan birokrasi yang kurang efektif dan berani merevitalisasi
struktur dan sistem pengambilan keputusan bergereja, yang bersangkutan juga seharusnya seorang hamba dengan spiritualitas yang teruji dan terpuji. Rekam jejak di pelayanan menunjukkan komitmennya untuk melayani jemaat dan masyarakat. Yang bersangkutan menunjukkan kapasitas, kemampuan reflektifnya di dalam wacana dan praktek berteologi yang kontekstual, menghubungkan iman dengan pergumulan jemaat sehari-hari di tingkat lokal hingga di tingkat yang global. Anak muda dalam GPIB itu memainkan peran yang signifikan, yang kunci. Kalau kita lihat sejarah GPIB, pelayanan menjadi GPIB itu diinisiasi juga atau berangkat mulai embrionya dengan pelayanan di kalangan anak-anak muda, selain di kalangan perempuan, kelompok perempuan. Nah, artinya sejak awal anak muda di dalam komunitas GPIB itu bukan sekedar penonton. Anak muda adalah aktor utama atau subjek pertumbuhan dan perkembangan pelayanan gereja, dalam hal ini GPIB tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana kehadiran dan partisipasi anak-anak muda di GPIB ini diakomodir oleh para pengambil keputusan atau diakomodir dalam seluruh level pengambilan keputusan gereja, ya, agar anak-anak muda sungguh-sungguh menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek yang menerima informasi, yang menjalankan keputusan, dan berada di pinggiran pengambilan keputusan. Atau apabila ada di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan utama, mereka tidak berpartisipasi secara substantif, atau yang disebut sebagai meaningful participation. Harus diakui bahwa pengambilan keputusan di gereja lebih didominasi oleh orang-orang dewasa usia 40-45 tahun ke atas. Memang ada persyaratan kualitatif di mana rekam jejak dan pengalaman seseorang itu adalah modalitas sosial yang berharga untuk memimpin di tingkat yang lebih tinggi. Tetapi tetap harus ada pelibatan generasi muda sebagai bagian utama dari komunitas pengambil keputusan ini. Sehingga anak-anak muda disiapkan dengan baik. Ada proses regenerasi dan kaderisasi yang terencana untuk menyiapkan mereka. Hari ini mereka sudah terlibat dalam pengambilan keputusan, dan kita berharap pada masa-masa berikutnya mereka telah cukup terlatih dan mumpuni karena sudah memiliki pengalaman dalam sistem pengambilan keputusan gereja. Nah, jadi partisipasi bermakna anak-anak muda harus dijamin dalam pengambilan keputusan GPIB. Nah, saya berharap ada pendeta muda yang dikader oleh gereja kita, oleh GPIB, yang bisa terlibat, dipilih dalam komposisi majelis sinode GPIB pada periode yang akan datang. Karena hanya dengan cara itu kita bisa dikatakan sungguh-sungguh menyiapkan generasi muda kita untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dan pengambilan keputusan di gereja pada masa yang akan datang. Kita siapkan mereka hari ini dengan cara melibatkan mereka di dalam, bukan hanya membiarkan mereka menjadi penonton di luar. Itu namanya partisipasi bermakna bagi generasi muda kita. Saat ini, pemimpin yang diperlukan oleh gereja bukanlah pertama-tama mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pendidikan misalnya. Bukan juga orang yang hanya cakap administratif dan manajemen, yang bisa mengelola SDM misalnya. Apalagi orang yang
hafal tata gereja. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk memimpin sebuah proses pembaruan gereja, reformasi yang terus-menerus, yang kontinu, dan transformasi spiritual dan struktural yang mendesak hari ini. GPIB adalah medan pelayanan atau komunitas pelayanan yang membutuhkan pemimpin yang berani bekerja, bukan hanya duduk dan menikmati kekuasaan dan jabatan, tetapi pemimpin yang berani bekerja, mengambil resiko dan tanggung jawab. Harus seolah-olah seorang nabi yang berani menantang dan mengkritisi masalah-masalah kemanusiaan yang serius dan kemandekan di tingkat internal, di ranah internal maupun di luar gereja. Seorang hamba yang mau merendahkan hati, melayani, bukan seseorang yang cenderung semata-mata menggunakan pendekatan formal dan birokratis, apalagi legalistik. Yang bersangkutan adalah seorang gembala yang mengarahkan, yang menemani, mendampingi, ada bersama untuk memampukan atau memberi semangat, memotivasi dan menemani warga gereja dalam mengarungi kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan, dalam memenuhi panggilan pelayanan. Hanya dengan kualitas spiritual dan kerohanian maupun kualitas mental dan visi yang berorientasi pada kemampuan gereja melayani hari ini dan berorientasi pada relevansi dan signifikansi gereja di masa yang akan datang, maka GPIB, kita optimis GPIB bisa lebih maju lagi dalam pelayanannya. Semoga kita semua diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilan yang tidak sederhana ini.